kita lihat sejenak apa yang menggerakkan market dan juga yang menjadi fokus perhatian market. Ya, all about oil selalu saya tayangkan dengan supply versus demand. Semuanya terkait dengan gangguan supply ataupun gangguan demand. Tentunya 3 poin utama masih tetap akan menjadi core ataupun inti dari permasalahan pergerakan oil tersebut. Pembelakuan batas harga minyak Rusia yang kemungkinan akan dilakukan Oktober, kemudian naiknya kasus di China kembali dengan kasus-kasus COVID yang ternyata memaksa mereka tetap mempertahankan kebijakan zero COVID. Kemudian ada kekhawatiran resesi, dan ini masih tetap berlanjut dengan kekhawatiran, karena nantinya Fed masih akan tetap melanjutkan program kenaikan suku bunga tersebut. Nah, kemudian CEO Shell mengingatkan krisis gas di Eropa kemungkinan bisa bertahan beberapa musim dingin ke depan. Ya, CEO Shell, Ben van Beurden, mengatakan hal tersebut di konferensi media di Norwegia di hari Senin kemarin. Eropa dikatakan memiliki potensi untuk kekurangan gas dalam beberapa musim dingin ke depan. Nah, alhasil mereka sangat membutuhkan solusi untuk mencari sumber pasokan lain selain dari Rusia. Tentunya juga harus ingat bahwasanya Nord Stream 1 akan mulai shutdown besok di tanggal 31 Agustus. Dari IEA juga mengatakan hal yang nyaris serupa, bahwa rilis SPR lebih lanjut kemungkinan masih bisa dipertimbangkan. Kepala IEA Biro mengatakan kebijakan merilis SPR tidak boleh diabaikan, dan dirinya juga mendukung laporan IEA yang mengatakan tidak adanya investasi baru di area ladang minyak dan gas karena dunia ingin mencapai emisi nol di tahun 2050. Dan tentunya pernyataan dari Biro tersebut senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Energi Arab Saudi, bahwasannya kenaikan harga minyak dunia bukanlah akibat perang semata, melainkan juga karena kurangnya investasi di sektor minyak. Pertemuan tingkat Menteri OPEC akan dilakukan di 5 September 2022, dan kemungkinan Arab Saudi maupun OPEC akan membahas kemungkinan pemangkasan produksi. Inilah penyebab kenapa crude oil kembali mengalami kenaikan nyaris sentuh level $98, dan juga tentunya dengan outlook yang sudah sempat kami sampaikan di live streaming kemarin, bahwa ada potensi untuk naik kembali menyentuh level 98, dan kita akan lihat apakah sanggup untuk tembus level $100 apa tidak. Pernyataan dari Gedung Putih tentang laporan pekerjaan, di mana mereka menyoroti tentang kemungkinan hari Jumat NFP saat dirilis ada kemungkinan potensi dari perlambatan pertumbuhan pekerjaan, merujuk kepada kemungkinan data November tersebut dengan angka 285K atau 285.000 setelah terjadi lonjakan yang cukup signifikan di rilis data NFP bulan Juni yang dirilis di bulan Agustus kemarin. Sementara untuk malam nanti, ada figur data job opening di jam 9 malam, dan ekspektasinya adalah 10.475 million, sementara previous 10.6, dan berarti ada kemungkinan potensi cooling down ataupun penurunan. Kalau memang aktual lebih besar dari ekspektasi, berarti akan strong USD, that means gold ataupun pound sterling ada kemungkinan kembali mengalami penurunan. Sementara untuk aktual lebih kecil daripada ekspektasi akan menyebabkan pelemahan US dollar dan kesempatan untuk emas kembali naik satu tahap atau satu level ke atas menyentuh level resisten berikutnya. Lalu kemudian bad news is good news. Kami tetap ingatkan ada kemungkinan potensi pelemahan data tersebut dianggap sebagai kabar bagus, karena bisa saja di pertemuan Fed mendatang di tanggal 20-21 September memungkinkan untuk melonggarkan pengetatan. Ya, ini dikategorikan dengan angka 50 basis poin kenaikan suku bunga. Walaupun sudah dipastikan akan naik, tapi angka 50 versus 75 yang akan menjadi fokus utama di pertemuan September mendatang. Outlook ataupun US Treasury Yield. Ya, seperti lihat di sini, hari yang lalu kita sempat memperagakan ataupun menggambarkan ada potensi terkait dengan descending triangle, dan dia sempat mengalami penurunan tapi hanya fails ataupun false breakout. Lalu kemudian ya areal target saya hapus saja karena dia ternyata tembus level resisten, dan itu berarti menandakan descending triangle-nya gagal terbentuk. Tapi perhatikan, kalau misalkan pun dia gagal dari descending triangle, namun dia juga tertahan di level resistennya. Nah, entah apakah nantinya kita akan membentuk pola ini sebagai potensial double top. Kalau memang iya, berarti sangat wajar sejak kemarin pun dia mengalami penurunan atau rejection, yang berarti arealnya akan seperti demikian. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang harus kita waspadai ataupun yang kita cermati adalah kemungkinan break areal neckline. Dan ini berarti sangat diperlukan kalau memang dia membentuk bola double top. Di sisi lain, ada juga potensi pergerakan sebagai bullish rectangle kalau misalkan Anda cermati pergerakannya di antara level ini. Ya, misalkan yang terjadi seperti ini,
adalah areal sideway, dan kita sedang menantikan apakah nantinya akan terjadi rejection di areal support atau tidak. Karena kalau memang ini ternyata sebagai bullish rectangle, maka kemungkinan breaknya adalah break areal resisten. Dan ini akan mengisyaratkan kelanjutan penguatan dari US dollar, mengingat 2 hari terakhir di tanggal 30 dan 31 Agustus, ada kemungkinan potensi ini bisa saja terjadi. Itu sebabnya kemungkinan potensi kenaikan gold pun nanti malam akan berpotensi terganggu. Tapi semua kembali lagi kemungkinan dengan data. Ya, tapi kalau ternyata yang terbentuk adalah pola double top tadi, maka kita bisa berharap penurunanlah yang terjadi dan tembus level 108. Sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, maka candlestick-nya justru sangat mendukung untuk pola penurunan karena dia ditutup dengan pola candle yang kita sebut dengan shooting star. Ya, ini adalah shooting star, itu artinya bertepatan di zona resisten, maka diharapkan terjadi rejection, maka kemungkinan candlestick harusnya kembali mengalami penurunan. Lalu berikutnya kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield yang juga ternyata mengalami spike ataupun kenaikan. Oke, level resisten sebelumnya saya tetap gunakan, lalu kemudian saya tambahkan lagi level resisten berikutnya, yang mana areal tertinggi yang sempat terjadi kurang lebih di tanggal 14 Juni. Nah, Anda bisa perhatikan di sini 3.483 dan juga 3.20. Sangat dekat resisten pertama, jadi kita akan coba asumsikan kalau memang ternyata dia berhasil rejection di areal resisten pertama. Apakah nantinya dia akan mengalami penurunan seperti itu, atau justru dia akan kembali mengalami kenaikan lanjutan sampai level resisten berikutnya. Kalau ini yang terjadi, maka fix kemungkinan kita harus mengganti strategi untuk gold di malam hari. Tapi kalau misalkan ini yang terjadi, penurunan, maka kita boleh mempertahankan posisi buy kita sampai target terdekat di 17.50 atau 17.45 setidaknya. Namun, dengan demikian, potensi akhir bulan ada kecenderungan baru akan dirasakan dampaknya di tanggal 31 Agustus, atau lebih tepatnya mungkin di peralihan sesi Amerika ke sesi Asia besok pagi. Dan kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, kemungkinan potensi tersebut yang kita sempat curigai sebagai head and shoulder gagal, tapi Anda bisa perhatikan di sini kenaikan kembali tertahan di level tengah, lalu kemudian juga kalau misalkan kita tarik ini juga relatif equal ya, relatif sama dengan pola atau resisten sebelumnya, sehingga kita masih bisa mengharapkan pola penurunan bisa saja kembali terjadi.